Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Nur Aisyah, NPM 1012-1014 dari kelas C4 Manajemen. Oke, pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai komunikasi interpersonal dan juga komunikasi kelompok. Sebelum memasuki mengenai penjelasan apa itu komunikasi secara interpersonal dan juga kelompok, kalian harus bisa mengetahui terlebih dahulu perbedaan mengenai komunikasi secara interpersonal dan juga komunikasi secara intrapersonal. Sekilas, perbedaan intra dan inter itu hanya terdapat pada satu huruf saja, namun artiannya berbeda. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dimana komunikasi tersebut dilakukan secara langsung dan juga terarah. Contohnya dapat dilihat dalam video berikut. Kamu mau beli tiket konseran di Bandung gak? Boleh sih, day satunya kira-kira berapa? Kalau kemarin sih aku lihat yang pre-sale-nya itu udah habis. Terus yang day satu paling yang tinggal yang VIP itu harganya 250. Gimana? Starter siapa? Kalau gak salah sih Raisa. Terus ada Cakrakan. Terus ada Rizky Febian juga. Hal ini banyak sih. Biasanya kalau event kayak gitu suka ada passionnya juga ya? Yang aku cari sih itunya. Oh, eventnya ya? Tujuan utama dari komunikasi interpersonal dalam video tersebut adalah untuk memperoleh suatu informasi, menyelesaikan suatu masalah, membangun hubungan dengan baik, dan juga mendapatkan kesepakatan yang sedang dibicarakan. Komunikasi bisnis interpersonal meliputi beberapa contoh, diantaranya rapat bisnis, presentasi suatu laporan atau produk, negosiasi bisnis, dan juga wawancara pekerjaan. Sedangkan untuk komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi terhadap diri sendiri dari penggunaan gestur tubuh atau bahasa dengan suatu objek yang tidak tampak. Salah satu contohnya yaitu berdoa. Dan untuk komunikasi kelompok, yaitu memiliki definisi di mana proses komunikasi yang terjadi antara 3 orang atau lebih di dalam suatu tim. Berikut terdapat video yang dimana sedang melakukan komunikasi secara kelompok. Tugas minggu ini tuh apa ya? Kayaknya sih statistik sekarang mah. Coba lihat. Oh iya. Di sini kita harus nentuin standar deviasi nih. Benar. Berarti harus nentuin yang dulu atau Sok sekarang paling nyarinya kan dari yang udah ada tabel ini, jadi tinggal dimasukin aja. Tapi kan ini harus diurutin dulu ya, dari yang kecil gitu. yang terbesar gitu kan. Dalam video tersebut, komunikasi kelompok merupakan interaksi antara anggota kelompok dari satu dengan yang lainnya, di mana hal itu terjadi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam ilmu sosial, komunikasi kelompok terbagi menjadi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu ukuran, di mana terdapat 3 hingga 20 orang di dalam komunikasi tersebut. Lalu yang kedua, terdapat tujuan, di mana kelompok itu terbagi menjadi kelompok formal dan informal, dan di dalamnya terdapat hierarki atau suatu tingkatan. Yang ketiga, terbagi secara status, di mana terdapat kelompok terbuka dan juga kelompok tertutup. Dan yang terakhir, terdapat kriteria suatu peran. Peran terbagi menjadi 2. Yang pertama, kelompok primer, di mana kehidupan seseorang itu sangat berarti bagi orang lain, dan juga kelompok sekunder, yang dimana hubungan tersebut terjalin karena suatu keterikatan profesionalitas saja. Berikut terdapat beberapa fungsi mengenai komunikasi kelompok, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan keterikatan dan juga kebersamaan antara anggota kelompok. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan tujuan dan misi dalam kelompok. 3, dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja kelompok. Yang keempat, mampu meningkatkan motivasi dan kepuasan anggota kelompok. Lalu yang kelima, poin terakhir, dapat meningkatkan keterampilan dan pemecahan masalah di setiap anggota kelompok. Sekian materi yang dapat saya paparkan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.